Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah pada acara renungan harian hari ini tanggal 23 September 2020. Semoga dengan renungan harian ini saudara sekalian tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan tetap peduli pada kita. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. Di nama Patris, Erpili, Yesus Santi. Amin. Saudara sekalian, tema renungan kita hari ini adalah mendengarkan firman agar tidak diadili oleh firman. Firman Allah adalah murni dan merupakan perisai bagi yang berlindung padanya. Demikian dikatakan dalam kitab Amsal hari ini. Murni artinya dikatakan jangan ditambahi atau dikurangi menurut kepentingan kita yang berkata-kata. Murni juga adalah karenanya firman demikian ini jelas membersihkan kekotoran pikiran dan hati kita dari kata-kata yang penuh dengan muatan nafsu dunia. Saudara, hanya firman yang mampu membuat kata-kata yang kita gunakan menjadi sesuai dengan citra diri kita sebagai manusia yang memiliki roh. Roh itu asalnya bukan dari bumi ini, melainkan dari yang ilahi. Oleh karena dari yang ilahi, maka tak pantas bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu bermuatan nafsu dunia ini. Khususnya kata-kata yang menunjukkan nafsu rendah manusia yang setara dengan hewan. Kata-kata yang kita ucapkan haruslah menjadi saluran firman. Firman juga menjadi perisai dikatakan buat kita. Firman menjadi kekuatan kita dalam melawan dusta. Dusta berupaya memelintir kata-kata yang kita gunakan agar kata-kata itu mencelakakan kita. Kata-kata yang kita gunakan menjadi mencelakakan kita manakala kata-kata yang kita lontarkan itu ternyata berdasarkan nafsu rendah kita sendiri. Dusta itu begitu dahsyat kadang-kadang sehingga bahkan berupaya menambahi firman Allah. Menambahi firman artinya menyampaikan apa yang firman tidak maksudkan. Firman yang disampaikan haruslah firman yang membawa perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Itulah tujuan Yesus mengirim para murid berkeliling berdua-dua. Para murid pergi berdua-dua. Mereka tidak sendirian. Tiap murid diteguhkan oleh temannya dan oleh firman yang diwartakan. Mereka hanya bersandar pada firman dan mereka tunjukkan dalam tindakan mereka daya dari firman yang mereka wartakan. Mereka tidak membawa bekal dan berbagai sarana dunia untuk mendukung pewartaan mereka itu. Mereka hanya bersandar pada kekuatan dari firman. Mereka membuktikan bahwa firman sungguh berdaya. Pada cerita selanjutnya dikatakan bahwa mereka sungguh bersukacita. Mengandalkan daya firman ternyata tidak sia-sia. Benarlah yang dikatakan dalam Amsal bahwa firman menjadi perisai buat mereka, yaitu perisai dari kelaparan, perisai dari permusuhan, perisai berhadapan dengan ketidakpastian. Kelaparan, permusuhan, dan ketidakpastian memiliki daya menghancurkan bagi manusia, baik fisik maupun psikis terrohani. Ini ketakutan-ketakutan yang kita miliki, yang membuat kita tidak berani, yang membuat kita berani menggadaikan harga diri dan tujuan hidup kita sendiri, hanya untuk dapatkan teman, untuk dapatkan makanan, untuk memperoleh hasil pasti. Yesus menunjukkan pada kita bahwa bila orang tidak menerima kabar sukacita, maka dikatakan tinggalkan saja tempat itu. Tetapi dengan mengebaskan debu dari kaki sebagai peringatan. Maksudnya, pewartaan firman tidak mengandalkan siasat manusia. Tuhanlah yang bekerja melalui firman-Nya. Manusia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Tuhanlah yang bekerja. Peran manusia adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dan berkuasa. Kita hanya bersandar pada kuasa yang menyertai firman.
Ketika orang tak mau diyakinkan untuk menerima kebenaran firman, biarkan saja, tinggalkan. Kebaskan debu dari kaki untuk menunjukkan konsekuensi akibat tidak menerima kebenaran firman. Firmanlah yang akan mengadili mereka bila mereka menolaknya. Dengan ini ditunjukkan kepada kita betapa firman demikian penuh kuasa, sehingga adalah aneh bahwa kita tidak mengandalkannya dalam kehidupan kita. Hidup kita sudah diubah oleh firman itu sendiri. Firman itu membentuk diri kita, maka menolak firman berarti menolak dibentuk oleh firman itu sendiri. Berarti juga kita menolak daya hidup dari firman yang firman berikan kepada kita. Menolak firman, tak mau hidup dalam firman, membuat kita akhirnya seperti mayat yang berjalan. Dan ingat, firman itu akhirnya mengadili kehidupan kita. Amin. In nama Patris et Filii et Sancti. Amin. Saya Tuhan yang datang daripada Santo Simon Petrus Gembala Minasa. Juga Tuhan berkati kita dan iman kita tetap teguh hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Sekian.